Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film yang berjudul Godzilla. Bagi yang belum nonton alur cerita film Godzilla lainnya, linknya ada di deskripsi. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini menceritakan tentang pertarungan antara Godzilla melawan monster Moto. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada tahun 1999 di Filipina, terlihat sebuah helikopter yang membawa seorang ilmuwan monark bernama Dr. Serizawa dan asistennya Vivian. Setibanya di lokasi pertambangan, mereka dilaporkan mengenai kejadian aneh di tempat itu, di mana terjadi longsor secara tiba-tiba yang mengakibatkan beberapa pekerja tewas. Di dalam reruntuhan gua, Serizawa melihat sebuah fosil dengan ukuran yang sangat besar mirip seperti fosil Godzilla. Mereka juga menemukan dua spora raksasa di mana salah satunya terlihat sudah menetas dan mengarah keluar gua. Dan benar saja, terlihat jejak dari monster raksasa yang menuju ke lautan. Scene berpindah ke Janjira, Jepang. Terlihat seorang ayah bernama Joe Brody, istrinya Sandra, dan anaknya Ford. Joe dan Sandra sama-sama bekerja di sebuah PLTN Janjira. Di dalam mobil, Sandra mengingatkan Joe bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya dan Ford sudah berusaha untuk mempersiapkan ulang tahun ayahnya. Sesampainya di tempat kerja, Joe diberi laporan bahwa terjadi aktivitas gempa yang tidak biasa mirip dengan yang terjadi di Filipina. Sementara itu, Sandra dan timnya akan masuk ke dalam koridor reaktor nuklir untuk memeriksanya. Ketika Joe sedang mencari tahu apa penyebabnya, tiba-tiba terjadi gempa di tempat itu. Joe segera bergegas ke pintu koridor dan menghubungi istrinya untuk segera keluar dari sana. Sementara itu di dalam, Sandra dan timnya mendapati kebocoran reaktor nuklir yang membuat mereka menjadi panik dan berusaha secepatnya keluar dari sana. Namun sayangnya, Sandra dan seorang timnya terjatuh. Mengetahui dirinya tidak akan bisa keluar tepat waktu, Sandra pun meminta kepada Joe untuk menutup pintu agar seluruh kota tidak terkena radiasi nuklir. Dengan berat hati, Joe pun terpaksa menutup pintu penahan kontaminasi. Setelah itu, gempa besar kembali terjadi yang membuat seluruh fasilitas PLTN di tempat itu hancur dan orang-orang berlari menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, Ford yang sedang belajar di sekolahnya juga merasakan gempa besar. Di sana, Ford melihat PLTN tempat ayah dan ibunya bekerja hancur dan runtuh. 15 tahun kemudian, terlihat Ford yang sudah dewasa dan menjadi prajurit militer AS. Joe lalu pulang ke rumahnya di San Francisco. Sesampainya di rumah, Joe disambut oleh istrinya Elle dan putranya Sam. Ketika Ford dan Elle sedang saling melepas rindu, tiba-tiba terdengar suara telepon dan Elle pun mengangkatnya. Ternyata, Ford mendapat kabar bahwa ayahnya Joe ditangkap oleh kepolisian Jepang karena melanggar batas wilayah karantina. Mengetahui itu, Joe pun segera bersiap berangkat ke Jepang untuk menemui ayahnya. Sesampainya di Jepang, Ford langsung pergi ke kantor polisi untuk membebaskan ayahnya. Kemudian, Joe mengajak Ford ke kontrakannya, di mana di dalamnya terlihat berantakan. Ford melihat banyak artikel koran di tembok yang berisi tentang kebocoran reaktor nuklir di PLTN Janjira 15 tahun yang lalu. Sampai saat ini, Joe masih terus berusaha untuk menyelidiki penyebabnya. Hal itulah yang membuatnya ditangkap polisi karena mencoba menyusup ke wilayah karantina nuklir. Ford berusaha membujuk ayahnya untuk pulang dan ikut bersamanya ke San Francisco. Keesokan paginya, Joe berkata pada Ford bahwa dia ingin kembali ke PLTN Janjira. Mendengar itu, Ford pun gak setuju. Namun, Joe menjelaskan bahwa musibah 15 tahun yang lalu bukanlah kejadian yang terjadi secara alami. Joe sudah menyelidikinya selama bertahun-tahun dan menemukan fakta bahwa ada sesuatu di balik kejadian itu. Oleh karena itu, Joe harus kembali ke rumah lamanya untuk mengambil disket berisi data yang bisa membuktikan bahwa teorinya benar. Kemudian, mereka berdua pun pergi ke zona karantina di Janjira dengan menggunakan masker. Di tengah jalan, Joe sengaja membuka maskernya. Dia menyadari bahwa udara di tempat itu kini sudah bersih tanpa radiasi, tepat seperti dugaannya. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di rumah lama mereka.
Di sana, Joe berhasil mendapatkan disket yang dicarinya dan juga foto kenangan istrinya. Di luar, terlihat beberapa helikopter yang sedang terbang menuju PLTN Janjira. Lalu tiba-tiba, para petugas memergoki dan menangkap mereka. Joe dan Ford pun dibawa ke PLTN Janjira. Di sana, mereka melihat spora yang sangat besar dan menyala. Ternyata, di sana juga ada Dr. Serizawa yang sedang meneliti spora di tempat itu. Di dalam sebuah ruangan, Joe terlihat sedang marah-marah. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu yang menyebabkan istrinya meninggal 15 tahun yang lalu. Joe berkata tentang gelombang elektromagnetik yang diduga awal penyebab bencana 15 tahun yang lalu. Lalu tiba-tiba kembali terjadi gempa. Serizawa mendapat laporan bahwa spora yang ditelitinya telah menyerap habis 3 reaktor nuklir. Jadi selama 15 tahun terakhir, spora itu telah memakan radiasi nuklir di tempat itu dan kini ia akan menetas. Mengetahui itu, Serizawa lalu memerintahkan untuk segera menghancurkan spora tersebut dengan menyetrumnya dengan tegangan tinggi. Mereka mengira kalau spora tersebut telah mati. Namun tak lama kemudian muncul seekor monster parasit raksasa dari dalam spora itu. Monster itu mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang mengakibatkan listrik di sekitar tempat itu padam. Ketika listrik berhasil dinyalakan kembali dengan generator, monster itu langsung mengamuk dan menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Ketika Ford berhasil keluar dari dalam mobil, dia melihat ayahnya yang terjatuh dari kren. Kemudian Ford melihat monster itu mengepakkan sayapnya dan pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Serizawa ditemui oleh Kapten Russell Hampton yang mengambil alih operasi Monarch. Sebelum ikut bersama mereka, Serizawa memintanya untuk mengajak Joe dan Ford Brody. Di dalam helikopter, Joe yang sudah tidak kuat lagi akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, mereka tiba di kapal induk USS Saratoga. Di sana, Laksamana William Stans berkata bahwa monster yang menyerang fasilitas nuklir di Janjira semalam adalah Muto. Sementara itu, Dr. Serizawa dan Vivian menjelaskan kepada Ford mengenai sejarah organisasi Monarch, di mana pada tahun 1954 pertama kalinya kapal selam nuklir mencapai laut dalam. Nuklir yang ada di dalam kapal itu ternyata membangunkan sesuatu. Kemudian, semua uji coba bom nuklir yang dilakukan pada tahun 50-an sebenarnya bertujuan untuk membunuh sesuatu. Mereka mencoba membunuh makhluk raksasa, yaitu predator Alpha Purba. Makhluk itu menyerap radiasi sebagai sumber makanan mereka. Organisasi Monarch lalu didirikan untuk mempelajari makhluk tersebut dan mereka menyebut makhluk itu sebagai Godzilla. Serizawa berkata bahwa Godzilla adalah satu-satunya makhluk yang bisa menghentikan Muto. Kemudian, Ford menaiki helikopter untuk kembali ke San Francisco. Namun sebelumnya, dia harus transit di Hawaii terlebih dahulu. Sesampainya di Hawaii, Ford naik ke dalam kereta untuk menuju ke bandara. Di dalam kereta, Ford melihat seorang anak yang terpisah dari orang tuanya. Ford lalu menenangkan anak itu dan berjanji akan mengantarnya kembali kepada orang tuanya. Di tempat lain, pasukan militer yang ditugaskan berhasil menemukan kapal selam Rusia yang hilang tersebut. Selain itu, mereka juga menemukan Muto yang lagi asik memakan bom nuklir. Sementara itu di Hawaii, para turis melihat banyak helikopter dan pesawat tempur yang berterbangan di atas mereka. Begitu pula dengan Ford yang sedang berada di dalam kereta. Pesawat-pesawat itu bersiap untuk menyerang Muto. Namun, ketika mereka akan menyerang, tiba-tiba Muto menghentakkan kakinya dan mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Akibatnya, listrik menjadi padam dan membuat pesawat-pesawat tersebut tidak berfungsi dan jatuh. Tak lama kemudian, mereka mendeteksi kehadiran monster lainnya dari dalam lautan. Dia adalah Godzilla. Serizawa melihat Godzilla bergerak dari lautan, lalu menyelam melewati kapal induk menuju ke Hawaii. Akibat kedatangan Godzilla menyebabkan tsunami yang membuat orang-orang panik kegirangan. Kemudian, Godzilla muncul ke permukaan dan langsung disambut oleh tembakan para tentara. Setelah itu, listrik kembali menyala dan terlihat Muto yang sedang berjalan di pusat kota.
Helikopter yang berusaha menembaki Muto membuatnya marah dan menyerang kereta yang dinaiki Ford. Untungnya, Ford berhasil menyelamatkan seorang anak yang hampir terjatuh. Tak lama kemudian, Godzilla akhirnya muncul dan bertarung melawan Muto. Di rumah, anak Ford yang lagi nonton berita di TV bilang ke ibunya kalau Godzilla adalah dinosaurus. Keesokan harinya, terlihat keadaan kota yang sudah hancur akibat ulah kedua monster semalam. Di sana, Ford akhirnya berhasil membawa si anak kembali kepada orang tuanya. Di sisi lain, terlihat beberapa kapal induk yang berjalan mengiringi Godzilla di lautan. Di dalam kapal, mereka mendeteksi bahwa Muto sedang bergerak ke arah timur dan Godzilla sedang memburunya. Serizawa juga menyadari bahwa Muto sedang memanggil monster lainnya yang diperkirakan berada di Nevada. Kemudian, mereka pun segera pergi ke Nevada, tepatnya di Gunung Yucca, tempat penyimpanan limbah nuklir. Sesampainya di dalam, mereka menemukan bahwa ada Muto lainnya yang telah menghancurkan dan memakan limbah nuklir di sana dan kini sedang bergerak menuju ke Las Vegas. Serizawa menyadari bahwa Muto tersebut adalah betina karena tidak memiliki sayap dan ukurannya jauh lebih besar. Ternyata, sinyal panggilan Muto jantan sebelumnya adalah panggilan kawin kepada Muto betina. Mereka kemudian mencari sumber radiasi untuk berkembang biak. Laksamana Stans berencana untuk memancing Muto dan Godzilla ke Teluk San Francisco, lalu membunuh mereka dengan ledakan yang sangat kuat. Menurut Serizawa, bahwa Muto hanya bisa dikalahkan oleh Godzilla. Namun, Laksamana Stans tetap dengan keputusannya. Sementara itu, Ford telah sampai di California dan melihat kereta yang membawa hulu ledak nuklir menuju ke San Francisco. Ford yang ahli dalam bidang penanganan bom lalu meminta izin kepada atasannya untuk ikut dalam misi sekalian menemui keluarganya di San Francisco. Kemudian, Ford menelepon istrinya Elle dan memberitahunya bahwa ia akan tiba di San Francisco keesokan harinya dan menjemput mereka ke tempat yang aman. Setelah itu, Ford pun berangkat bersama rombongan kereta pembawa bom nuklir. Di tengah jalan, kereta pembawa bom terhenti karena melihat ledakan di depan mereka. Kemudian, para prajurit pun memeriksa ke dalam terowongan untuk mengetahui apakah jalur mereka aman untuk dilewati. Mengetahui jalur masih aman, mereka pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan lagi. Namun tiba-tiba, Muto muncul dalam kegelapan lalu mendekati Ford dan seorang prajurit. Untungnya, perhatian Muto teralihkan oleh kereta pembawa bom nuklir. Ford sempat melihat perut Muto yang membawa banyak telur. Tiba-tiba, sebuah kereta terbakar muncul dan akan menabrak mereka. Ford pun segera terjun ke sungai untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Muto menyerang kereta pembawa bom dan memakan bom nuklir yang ada di kereta itu. Di sisi lain, Godzilla tiba-tiba menyelam ke dalam laut seperti ingin mengejar sesuatu. Keesokan paginya, Ford tersadar dari pingsannya dan melihat beberapa helikopter membawa bom yang tersisa. Ford lalu diselamatkan oleh para petugas di sana. Mereka membawa bom itu ke Teluk San Francisco dan berencana memancing Muto ke sana lalu meledakkannya di tengah lautan. Sementara itu, seluruh penduduk kota dievakuasi, termasuk Elle yang terpaksa meninggalkan anaknya di dalam bis evakuasi. Sedangkan Elle sendiri tetap bertugas di sana sebagai seorang perawat. Sementara itu di atas jembatan, pasukan militer sudah bersiap-siap dan berjaga untuk menanti kedatangan Godzilla. Di sana juga ada bis evakuasi yang membawa Sam dan anak-anak lainnya. Tak lama kemudian, Godzilla akhirnya muncul dari dalam lautan dan langsung dihujani tembakan. Mengetahui keadaan yang sangat kacau, Pak supir pun segera tancap gas untuk menyelamatkan anak-anak. Sementara itu, ketika pihak militer sedang mempersiapkan bom nuklir, tiba-tiba terjadi serangan gelombang elektromagnetik yang membuat semua listrik dan mesin di kota itu mati. Akibatnya, pesawat tempur pun berjatuhan dan hancur.
Tak lama kemudian, Muto jantan tiba-tiba muncul dan mengambil bom nuklir tersebut. Muto jantan lalu menghampiri Muto betina dan memberikan bom itu kepadanya. Mengetahui hulu ledak nuklir kini berada di pusat kota dan membahayakan penduduk sekitar, pihak militer lalu meminta bantuan Ford untuk mematikan bom tersebut secara manual. Jika tidak berhasil, mereka akan membawa bom tersebut sejauh mungkin dari kota sebelum meledak. Di sisi lain, terlihat Godzilla muncul di tengah kota dan bertarung melawan Muto jantan. Di dalam pesawat, Ford dan yang lainnya telah sampai di titik lokasi, lalu mereka pun mulai terjun ke bawah. Ketika sedang terjun, Ford sempat melihat Godzilla dan Muto jantan yang sedang bertarung. Tak lama kemudian, Ford dan yang lainnya telah sampai di bawah dan mereka pun mulai bergerak menuju ke lokasi bom berada. Mereka lalu melihat Muto betina yang sedang mengerami telurnya di dekat bom atom. Lalu tiba-tiba Godzilla muncul dan mendekati Muto betina. Menyadari kehadiran Godzilla, Muto betina pun menghampirinya dan terjadi pertarungan. Melihat ada kesempatan, Ford dan yang lainnya segera bergegas menghampiri bom atom. Di sana, Ford melihat banyak sekali telur Muto yang akan menetas. Kembali ke pertarungan. Ketika Godzilla hampir mengalahkan Muto betina, tiba-tiba Muto jantan muncul dan menyerang Godzilla. Dikeroyok dua Muto sekaligus, Godzilla pun tak berdaya. Sementara itu, Ford dan yang lainnya kesulitan membuka tutup bom. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk membawa bom tersebut ke dermaga. Sebelum pergi, Ford membuka selang bensin dari kendaraan yang hancur. Dia berniat untuk menghancurkan telur-telur Muto tersebut. Muto betina yang melihat ledakan di belakangnya, dia pun segera bergegas menghampiri telur-telurnya. Namun sayangnya dia terlambat, karena semua telur-telurnya telah mati. Melihat ada Ford di sana, Muto betina pun menjadi marah. Untungnya, Godzilla muncul kembali dan menyerang Muto betina dengan ultinya. Lalu tiba-tiba, Muto jantan datang dan menyerang Godzilla dari atas. Sementara itu, Ford dan yang lainnya berusaha membawa bom tersebut dengan menggunakan kapal. Namun sayangnya, Muto betina melihat mereka dan dia pun segera mengejarnya. Dalam pertarungan, Godzilla akhirnya berhasil mengalahkan Muto jantan. Namun kemudian, Godzilla tertimpa gedung di dekatnya hingga membuat Godzilla tak berdaya. Di sisi lain, para tentara berusaha mati-matian mempertahankan diri dari serangan Muto betina. Ford lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menjalankan kapal yang membawa bom secara otomatis menuju ke lautan. Namun, mesin kapal tiba-tiba mati karena gelombang elektromagnetik dari Muto. Ketika Muto betina akan menyerang Ford, tiba-tiba dari belakang Godzilla muncul dan menyerang Muto betina dengan semburan atomnya. Godzilla yang kelelahan, lalu dia pun pingsan. Kapal yang membawa bom lalu mulai menyala lagi dan berjalan menuju lautan. Sementara Ford yang udah nggak kuat lagi, dia pun hanya bisa pasrah di dalam kapal dengan bom waktu yang terus berjalan. Tak disangka, tiba-tiba sebuah helikopter datang dan berhasil menyelamatkan Ford. Tak lama kemudian, terlihat ledakan besar di tengah lautan. Keesokan harinya, Ford membawa anaknya Sam menuju tempat penampungan korban. Tak lama kemudian, Ford akhirnya bertemu kembali dengan istrinya Elle. Sementara itu, Dr. Serizawa dan Vivian melihat Godzilla yang terbaring di reruntuhan kota. Lalu tiba-tiba Godzilla membuka matanya dan ternyata ia masih hidup. Godzilla lalu bangkit dan berjalan menuju ke pantai. Orang-orang pun bersorak menyebut Godzilla sebagai raja monster dan penyelamat kota mereka. Kemudian Godzilla pun kembali ke tempat asalnya. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Godzilla ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.